Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang apakah masih ada cinta di hatinya untuk kamu. Orang yang kamu pikirkan saat ini, orang yang sudah tidak komunikasi lagi sama kamu. Jadi jika readingan ini lalu beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang ya, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang apakah masih ada cinta di hatinya untuk kamu. Orang yang mungkin saat ini kamu pikirkan. Yang sudah mungkin lost kontak atau mungkin benar-benar sudah selesai hubungannya, yang tidak komunikasi lagi ya. Apakah perasaan itu masih ada atau tidak gitu. Oke. Jadi di sini kalau aku lihat sebenarnya walaupun kamu dan dia saat ini sudah berpisah ya, atau mungkin benar-benar sudah tidak komunikasi lagi atau lost kontak. Ya sebenarnya harapan untuk balikan masih ada peluang ya di sini ya. Karena di sini aku lihat peluang untuk sama-sama tuh masih ada. Cuma ya itu tadi ya. Hubungan kalian saat ini yang bisa dibilang benar-benar lost kontak, tanpa komunikasi, itu yang membuat kamu satu sama lain itu kayak masih mikirin satu sama lain gitu. Karena di sini kalau aku lihat kalian ini masih saling sayang satu sama lain dan saling mikirin. Dan di sini juga kalau aku lihat kamu dan dia ini masih kayak menaruh harapan yang besar untuk bisa sama-sama kembali gitu. Sebenarnya dia tanpa kamu, dia nggak ada kamu di sini, dia ngerasa kesepian, dia ngerasa kehilangan, dia ngerasa sedih gitu. Karena mungkin di hubungan ini dia ngerasa itu kayak disayangkan gitu, kayak amat sangat disayangkan gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak memiliki koneksi ya, tetapi dia hilang komunikasi dari kamu, dia lost kontak, dia ngeblokir kamu. Karena di sini yang aku lihat dia mencoba untuk move on tadinya. Dia mencoba untuk menata hidupnya tanpa kamu, dia mencoba untuk melanjutkan hidupnya tanpa kamu. Tetapi semakin dia mencoba, dia semakin kehilangan, dia makin sedih, dia makin kesepian tanpa kamu gitu. Ya mungkin kamu tuh sosok seseorang yang penghibur untuk dia gitu. Kamu hadir itu membuat dia tuh ngerasa terhibur gitu. Itu yang membuat dia ngerasa kehilangan banget gitu. Jadi kalau kamu bertanya apakah masih ada cinta di hatinya untuk dia, untuk kamu, di sini masih ada gitu. Dan dia masih menaruh harapan yang sangat besar di sini sama hubungan kalian. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak aku udah komunikasi tapi nggak direspon, terus nomor kamu udah diblokir. Di sini dia hanya butuh ketenangan saat ini. Dia hanya butuh untuk merubah dirinya menjadi versi yang terbaik. Dia hanya butuh untuk benar-benar pengen gimana sih memperbaiki diri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini kamu dan dia ini masih memiliki cinta, masih ada perasaan yang kuat, dan walau kalian sudah memilih salah satu jalan untuk masing-masing, dia tidak bisa melupakan kamu. Sama halnya kamu. Walau kamu melihat dia sudah bahagia sama orang lain, tapi kenangan indah saat sama kamu di sini masih ada di ingatannya. Dan sebenarnya di sini dia pernah mencoba untuk memikirkan cara untuk memperbaiki hubungan kamu dan dia. Dia sering memikirkan gitu. Tetapi karena ada kayak ngerasa dirinya tuh udah nggak pantas sama kamu, dia ngerasa dirinya tuh udah jauh berbeda sama kamu, dia ngerasa udah nggak pede sama kamu. Itu yang membuat dia tuh kayak takut untuk ngerespon kamu, takut untuk kembali, takut untuk memperbaiki hubungan. Karena di sini rasa ketidakpedean dia tuh terlalu besar. Mungkin dia ngerasa bersalah atas sikap dia ke kamu, atas perbuatan dia ke kamu, atau mungkin dia sadar ya pelakuan dia ke kamu yang membuat dia saat ini tidak pede sama dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi dan di sini yang kulihat dia mempunyai banyak keinginan yang besar ya untuk bisa komunikasi baik lagi sama kamu. Dan kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang di sini udah diblokir sama dia, terus kamu komunikasi nggak direspon, karena di sini dia masih berusaha untuk memperbaiki dulu dirinya agar kedepannya itu tidak nyakitin kamu lagi.
itu. Jadi dia butuh tenang dulu saat ini, dia butuh sendiri dulu. Bukan dia tidak ingin ngerespon kamu karena dia udah nggak cinta, karena dia udah nggak sayang, atau mungkin karena dia pengen hidup dengan orang lain. Bukan. Memang mungkin ada beberapa teman-teman yang memiliki koneksi dan dia sudah memiliki pasangan. Dia mencoba untuk bahagia bersama pasangan dia saat ini, tetapi tetap tidak bisa. Karena yang di sini aku lihat kebahagiaannya itu ada di kamu gitu. Ya, dia ngerasa bener-bener kayak bingung gitu tanpa kamu gitu, bingung tanpa komunikasi, atau mungkin bingung langkah apa yang harus dia ambil gitu. Karena dia memang kayak ngerasa minder gitu. Minder ketika ingin komunikasi lagi, ketika ngerespon kamu, ketika ngeblokiran kamu, kayak ngerasa takutnya dia tuh pelin-pelan gitu, takutnya dia tidak bisa memegang omongannya gitu sama kamu gitu. Padahal kalau bisa dibilang pengharapan dia ke kamu di sini begitu besar gitu. Jadi kalau untuk apakah dia cinta, di sini dia cinta, masih cinta, dia sayang, masih sayang. Dia masih mikirin kamu, dan walaupun saat ini mungkin ada beberapa teman-teman yang terkoneksi sama orang ini gitu. Kamu mikirin dia sama halnya dia mikirin kamu, dan kamu kayak ngerasa kenapa dia nggak komunikasi kamu, kenapa dia nggak balas komunikasi kamu, atau mungkin kenapa dia nggak buka ngeblokiran kamu, karena memang pengen tenang dulu untuk saat ini gitu. Jadi buat kamu yang masih memikirkan seseorang ini, ya menurut aku ikuti saja alurnya gitu, karena jodoh, rezeki, maut itu sudah ada yang mengatur. Jadi jangan, nggak perlu khawatir. Kalau memang dia yang terbaik sama kamu, dia pasti akan disandingkan sama kamu gitu. Kalau bukan yang terbaik untuk kamu, ya kamu harus bisa belajar ikhlas. Kamu harus bisa berpikir positif. Kamu harus bisa bagaimana sih caranya kamu pada diri kamu itu bahagia. Kamu pada diri kamu itu akan ada pencapaian gitu. Jadi kamu harus bisa percaya diri bahwa kamu tanpa dia itu bisa gitu. Karena boleh berharap pada sesuatu, tetapi jangan terlalu berharap. Takutnya pengharapan kamu itu akan menghancurkan kamu sendiri, dan kamu sulit untuk melupakan seseorang ini. Jadi belum tentu juga tuh kalau dia masih mikirin kamu, atau mungkin kalau dia cinta sama kamu, dia akan terus tetap nungguin kamu, atau mungkin dia akan tetap bertahan pada hubungan yang seperti ini. Itu belum tentu gitu. Ada halnya seseorang yang cinta tetapi lebih baik menyimpannya rapat-rapat, dan dia membuka lembaran baru sama orang lain. Karena gengsi dia terlalu besar, karena ketakutan dia terlalu besar, dan karena emosi dia tadi gitu. Orangnya ego juga gitu. Ada juga seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih mengharapkan seseorang, atau mungkin orang ini kamu pikirkan, ya dia masih cinta sama kamu. Dia masih sayang sama kamu. Intinya di hati dia itu masih ada kamu. Walaupun dia saat ini sudah memiliki orang baru, dia sudah menata kehidupannya tanpa kamu, tetap saja kenangan, sama-sama kebahagiaan, atau mungkin komunikasi kamu yang membuat dia nyaman, perhatian kamu, kepedulian kamu yang membuat dia tuh belum bisa untuk benar-benar move on dari kamu, walaupun saat ini sudah memiliki pasangan. Jadi kalaupun komunikasi kamu udah nggak direspon, blokiran kamu belum dibuka, ya udah gitu. Kamu harus melanjutkan kehidupan kamu. Mungkin dia memang belum mau untuk baikan lagi sama kamu, atau kembali lagi sama kamu untuk saat ini. Mungkin dia hanya butuh waktu untuk menenangkan diri sendiri dulu. Mungkin dia butuh waktu benar-benar untuk memperbaiki diri dia menjadi versi yang terbaik gitu. Doakan saja yang terbaik buat dia gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya ada komunikasi baik dari dia, dan mudah-mudahan dia setelah komunikasi itu merubah menjadi sosok yang versi terbaik untuk kamu. Tetapi ingat, pengharapan itu boleh berharap, tetapi jangan sampai membuat kamu itu merasa hancur dan terluka. Ya, karena berharap pada seseorang itu akan membuat bumerang untuk diri kamu sendiri. Terlalu banyak berharap, terlalu banyak pengharapan, yang membuat kamu itu malas untuk bangkit, malas untuk move on, dan malas untuk bergerak ke depannya. Karena ya kembali lagi ya, untuk jodoh, rezeki, takdir itu sudah ada yang mengatur. Jadi walaupun sekuat apapun kamu berusaha, sebanyak apapun kamu berdoa, kalau semesta sudah tidak menyambungkan kamu sama dia, kalau semesta sudah tidak menyetujui kamu dan dia, kalau semesta sudah tidak meyakinkan bahwa dia bukan yang terbaik untuk kamu, ya udah, kamu gak akan bisa sama-sama dia ke depannya. Intinya belajar untuk menerima saat ini. Kalaupun memang nanti komunikasi kamu direspon, atau mungkin hubungan kamu dan dia baik lagi,
belajar untuk menerima kekurangan serta kelebihan pasangan masing-masing ya. Jadi setiap masalah atau konflik yang terjadi itu bagaimana sih caranya kalian berusaha untuk saling sama-sama menyelesaikan akar permasalahan dari permasalahan kalian ya. Resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.